Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bahaya kemewahan. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dan tidak ada yang melekat di badannya kecuali hanya selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenang kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Karena waktu itu sahabat Mus'ab ini sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang jauh dari kecukupan, yang telah meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, semua itu dilakukan Mus'ab demi hijrah mengikuti baginda Nabi. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu sore dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka'bah." Maka jawab sahabat, "Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaan kami di hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki." Lalu Nabi bersabda, "Tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa umatnya pada suatu waktu akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Di waktu pagi memakai satu pakaian dan di waktu sore memakai pakaian yang lain pula. Dalam arti satu hari bisa bergonta-ganti pakaian. Hidangan makan tak putus-putus. Rumah-rumah mereka indah dan dihias dengan beraneka ragam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segalanya sudah beres, sudah tercukupi dalam hal materi, maka mudahlah hendak melaksanakan ibadat. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya, lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadat. Kemewahan hidup banyak menghalangi seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang berlaku hari ini. Orang yang sangat kaya sangat sibuk dengan kekayaan dan pekerjaannya, bahkan tidak sempat untuk memperdalam agama. Padahal mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara ibadah akan menjadi sah dan diterima apabila mengetahui ilmunya, mengetahui syarat syahnya ibadah. Namun apabila tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui syarat sahnya ibadah, maka tentu akan ditolak dan tidak akan diterima. Segala yang kita miliki, walaupun tidak melebihi keperluan, namun rasanya sudah mencukupi. Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah dari mereka. Sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada seringkali menyibukkan dan menghalangi kita dari berbuat ibadah. Kita sibuk mengumpulkan harta, juga sibuk menjaganya, dan sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubahnya seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua, sehingga ia dimasukkan ke dalam tanah, menemui kematian. Begitulah gambaran kerakusan manusia dalam mengumpulkan harta kekayaan. Ia senantiasa mencari dan menambah, sehingga ia menemui kematian. Maka ketika itu, barulah ia menyadari diri dengan 1001 penyesalan. Tetapi waktu itu, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itu, janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tak peduli halal atau haram, yang penting harta dapat dikumpulkan. Tak peduli waktu sholat, lalai dalam mencari ilmu agama, apalagi sampai lupa untuk berbagi dengan kerabat, fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan. Bahkan
semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Menjadi kaya itu baik bila kekayaan tersebut dapat mendorong dalam meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah, dan menguatkan agama Islam. Tapi bila kekayaan tersebut justru menyebabkan sebaliknya, maka kekayaan itu akan menjadi malapetaka. Dan inilah di antara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti ialah terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia ini kepadamu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan tentu saja harta yang berlebih harus disucikan, dibersihkan dengan cara berzakat. Ada kewajiban bagi orang yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan zakat hartanya. Maka dari itu, biarlah kita mencari harta benda dunia pada batas-batas keperluan. Namun jika memperoleh berlebih, jangan lupa digunakan untuk menolong orang lain yang kurang berkemampuan, dan agar sering-sering bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhiratnya. Ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan melaksanakan titahnya, dan semoga kita yang diberikan kekayaan mampu untuk menjalankan amanah dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Bila banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.